Udah ada lagi, udah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tadi belum saya sebutin ya. Iya. Yang kedua tuh yang orang yang waroknya orang soleh. Warok itu kan saya udah jelaskan tadi istilah umum sebetulnya. Bapak menjaga lisan dari ucapan kotor namanya warok juga. Menjaga makanan dari yang haram itu juga warok juga namanya. Dari yang syubhat warok juga. Menjaga kemaluannya dari hal-hal yang haram itu juga sama warok juga. Jadi warok itu sifat kehati-hatian, takut terjatuh kepada yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi waroknya orang soleh itu al-hazru amma yatatarruku ilaihi ihtimalu tahrim. Yaitu level warok yang kedua adalah menjauhi sesuatu dari yang memungkinkan haram. Baru mungkin loh, belum jelas belum. Memungkinkan haram, itu baru mungkin doang, udah dijauhin tuh. Baru mungkin doang, tapi ukurannya tetap ilmu. Wah kayaknya mah haram nih, kayaknya dijauhin. Itu bukan yang haram, bukan syubhat. Baru mungkin haram, bukan syubhat. Kalau syubhat tengah-tengah, ya. Baru mungkin haram. Kalau syubhat sama haram kan jauh, beda. Ya syubhat di tengah-tengahnya. Ini mah kira-kira lebih dari syubhat, lebih dari syubhat. Ya cuman kayak begini loh Pak, ada hukum fardu, mubah, haram. Nah di tengah-tengahnya apa? Sunnah dan makruh kan. Nah kira-kira yang ihtimal haram tuh yang makruh itu. Mubah, makruh, haram. Nah, syubhat, ihtimalu tahrim baru haram gitu. Jadi sesuatu yang mendekati yang haram tapi ihtimal. Baru kemungkinan doang, baru kemungkinan. Belum yakin betul-betul haram, baru kemungkinan doang ya. Soalnya udah ada embel-embel haramnya, berarti bukan syubhat. Nah, yang ketiga baru menjauhi yang betul-betul tidak bahaya. Nah tidak bahaya ini udah bukan syubhat lagi. Udah bukan syubhat lagi kalau yang tidak bahaya. Yang dihalalkan Allah Subhanahu udah jelas halal kalau yang ini mah. Kalau yang tadi masih berusaha menjauhi yang diharamkan Allah, yang tidak jelas statusnya, itu masih menjauhi. Kalau yang ini menjauhi dari yang halal. Ya, dari yang sudah jelas statusnya. Nah kalau yang terakhir tadi menjauhi al-hazru, yang terakhir yang sidik, al-hazru an kulli ma yuradu bitanaulihi al-quwat ala taatillah. Berhati-hati dari makanan yang bisa beranggapan dengan makanan itu saya bisa kuat ibadah. Berhati-hati. Nih saya makan ini, saya sarapan pagi. Biar sholat subuhnya nanti, itu bukan sarapan pagi, sarapan subuh ya, sahur ya namanya. Saya makanlah biar nanti sholat johornya kuat. Beranggapan dengan sebab makanan, itu bisa membuat dia kuat taat kepada Allah, itu harus dijauhi. Kenapa? Yang membuat orang mampu ibadah bukan makanan. Siapa Pak? Ya Allah sendiri. Ini tuh orang kalau sudah levelnya begitu ya udah nggak percaya lagi sama makhluk itu. Hanya kepada Allah Subhanahu. Jadi puncaknya semakin tinggi ke level imannya, semakin tidak punya apa-apa dan merasa apa-apa. Ya Allah saya nggak mampu. Makanan ini nggak bisa kasih mudorot dan manfaat. Ini nggak bisa kasih mudorot dan manfaat. Yang bisa ngasih mudorot dan manfaat hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau terjerumus ke situ saja satu, Bapak meyakini ini, kalau makhluk bisa ngasih mudorot, meyakini sepenuh hati, berarti menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ya sekarang faktanya kan kebanyakan begitu. Jatuh dari lantai 70 mati nggak Pak? Nah yang buat mati itu jatuhnya apa Allahnya? Masa? Tapi kenapa kalau ada pengumuman mati makin nanya? Lah emang apa? Kemarin sore baru kongko sama kita. Emang apa mati? Ngapa makin nanya? Biar tahu aja Ustaz seru, maksudnya begitu. Nah paling tidak yang masih beriman begini sebetulnya masih fasik sedikit. Masih fasik dalam akidah. Puncaknya adalah meninggalkan sesuatu apa saja yang beranggapan bisa menolong kita ibadah kepada Allah. Yang menolong kita hanya satu Allah Subhanahu wa taala, itu puncak paling tinggi. Yang kedua, Abu Bakar memang 4 khulafa ini orang penerus Nabi paling sukses sepanjang sejarah. Tapi sayangnya yang 3 wafatnya dibunuh. Yang 1 wafatnya karena tua. Sayyidina Umar dibunuh waktu ngimamin salat. Sayyidina Utsman sadisnya dibunuh. Saya juga nggak tahu pembunuhnya siapa. Tapi yang jelas ada oknum yang mengarahkan kepada Syiah. Katanya. Cuman saya nggak mau terlalu menekankan ya. Yang ketiga Sayyidina Ali juga sama dibunuh oleh mantan pengikutnya sendiri. Dulu pengikutnya Syiah keluar
Jadi Khawarij namanya, dibunuh mau sholat subuh. Namanya Abdurrahman bin Muljam atau bin Muljim. Ya. Tapi 4 Khulafaur Rasyidin ini paling tidak dapat stempel dari Rasulullah Al-Mahdiyin. Orang yang diberikan petunjuk. Jadi fatwanya, tindakannya, ucapannya, kebijaksanaannya itu sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Sayyidina Umar punya gelar Al-Faruq. Kalau kita Al-Garuk, kalau kita Garuk. Nah, kalau Umar Al-Faruq. Kalau soal halal haram tegas Sayyidina Umar itu. Suatu saat Sayyidina Umar mimpin perang, menang Pak. Harusnya kan harta rampasannya buat kaum muslimin. Tapi Umar nggak mau. Jangan dibagikan. Lah kenapa? Anda kok melakukan sesuatu yang tidak diperintah Rasulullah? Rasulullah itu harusnya kalau kita menang harus dibagikan kepada kaum muslimin. Saya bilang tidak. Mau tidak atau mau pedang? Sayyidina Umar nggak main-main kalau persoalan hukum Pak. Saya bilang tidak. Saya tahu maslahat yang lain. Tuh dari sinilah maka Sayyidina Umar dianggap orang yang paling paham substansi Al-Quran. Meskipun teksnya nggak ada, tapi banyak fatwa baru dari Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya Sayyidina Umar dianggap sahabat yang paling tahu makna inti dari Al-Quran itu sendiri. Itu Sayyidina Umar bin Khattab. Makanya apalagi bicara halal haram sangat tegas. Ya, makanya disebut Al-Faruq. Nah, Sayyidina Utsman itu punya gelar Dzunurain. Gitu kan Pak ya? Pak Haji ya? 2. Kenapa? Karena ngawinin 2 anaknya Nabi. Coba bayangin bapak ngawinin 2 anaknya wali kota. Jadi apa tuh kira-kira? Jadi sekda apa? Nah, itu kira-kira. Iya. Jadi gubernur ya. Itu Dzunurain, makanya ngawinin 2 anaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Sayyidina Utsman juga, dan bukan Sayyidina Utsman yang rekeningnya sampai sekarang masih ngalir terus. Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman itu dari suku Bani Umayyah. Makanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu menuntut Sayyidina Ali untuk menyusut pembunuh Utsman bin Affan. Akhirnya pecah, ada perang Siffin. Nah, yang terakhir Sayyidina Ali Al-Kautsar lagi Al-Kahfi, Al-Waqiah. Apa Pak? Ali, Sayyidina Ali julukannya apa? Al-Murtado. Ali karamallahu wajha Al-Murtado. Karena Sayyidina Ali dari kecil tidak pernah merasakan kekufuran. Beda dengan Umar, Abu Bakar dan Utsman. Pernah merasakan kafir, terus dapat hidayah masuk. Kalau Sayyidina Ali dari kecil udah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gelarnya juga beda, bukan tarodi radhiyallahu an, tapi karramallahu wajha. Allah memuliakan zatnya Sayyidina Ali karena dari kecil hatinya dijaga dari kekufuran, dari kecil pikirannya dijaga dari kekufuran. Makanya Imam Sayyidina Ali tidak pernah merasakan kafir, seutuhnya hidupnya muslim, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya ada Umar Sani, namanya Umar bin Abdul Aziz. Ada Umar Patek, teroris. Umar Patek. Itu. Nah, yang ketiga apa tadi tuh Pak? Yang ketiga tapi itu pertanyaannya tuh ya, saya lupa. Meyakinkan makanan. Iya. Boleh nggak kita meyakinkan sesuatu makanan ini halal atau tidak? Sangat boleh. Apalagi datangnya dari orang yang beriman. Harus begitu Pak. Karena kalau ragu mulu nanti sakit lambung nggak makan-makan. Harus yakin. Tapi ihtiyat juga boleh. Ihtiyat itu hati-hati. Warok juga hati-hati boleh. Selektif memakan makanan yang datangnya bukan dari kaum muslimin. Boleh apa enggak? Sangat boleh. Makanya di Kementerian Agama kebetulan. Saya juga di Kementerian Agama. Cuman bidangnya bukan bidang produk halal. Kan sekarang Kementerian Agama juga ngeluarin produk halal. Tidak hanya MUI. Begitu loh. Jadi Kementerian Agama juga mengeluarkan. Sekarang Pak. Tidak hanya makan makanan, jus, apalagi warung-warung biasa pun itu dianjurkan harus ada sertifikasi halal dari Kementerian Agama. Makanya dari Kementerian Agama tuh harus datang ke kampung-kampung, udah punya belum produk halalnya. Nanti turunnya bisa 2-3 minggu, dilacak dulu makanannya apa, bagaimana. Itu sekarang sudah begitu Pak. Meminimalisir terjadinya percampuran mana yang halal, mana yang haram. Apalagi sekarang kita nggak tahu, kayak tadi Bapak bilang, ngaku-ngaku bener halal, padahal tidak. Akhirnya apa? Yang rugi kita. Iya kan? Yang rugi kita. Nah begitu. Jadi boleh saja meyakini oh ini datangnya dari kaum muslimin boleh. Atau dari misalnya tetangga non muslim ngasih
Bapak terima aja, tapi nanti kasih yang lain. Gitu. Dodol Imlek. Kalau dodolnya Lebaran mah nggak apa-apa. Kalau Lebaran, kan ada tuh kalau Lebaran kue Cina, ada Lebaran kan kue Cina. Tapi iya itu tapi dari Cina enggak? Enggak, kan orang Betawi yang bikin. Iya. Gitu. Jadi boleh-boleh saja kalau meyakini begitu. Tapi kalau yang ragu-ragu lebih baik ditinggalkan. Ya, dak mayaribuka ilama, tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambil apa yang yakin. Wallahu alam.